Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, karena hanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat, tentunya dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada umatnya agar berakhlak mulia, santun, malu, tawadu, dan cinta kepada manusia. Islam juga memerintahkan umatnya agar menjauhi akhlak yang tercela. Termasuk akhlak yang tercela adalah marah. Marah menghimpun segala bentuk keburukan. Itu artinya jika kita mampu menahan amarah, berarti kita telah meninggalkan segala keburukan. Dan jika kita telah meninggalkan segala keburukan, kita akan mendapatkan segala kebaikan. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah SAW untuk meminta nasihat. Hal ini sebagaimana yang diceritakan secara runtut oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menuturkan, anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab. Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Mendengar permintaan laki-laki tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang kali. Maka beliau pun kembali bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini secara tersirat menunjukkan bahwa laki-laki yang meminta wasiat atau nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut mengira bahwa wasiat Nabi ini bersifat parsial, bersifat sempit. Padahal ia sebenarnya menginginkan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadanya secara menyeluruh. Maka dari itu ia mengulangi lagi permintaannya. Dan ketika Rasulullah SAW mengulangi nasihat yang sama, ia pun tahu, sadar bahwa sebenarnya wasiat ini bersifat menyeluruh. Mengenai sabda Nabi SAW jangan marah ini, maka ini mengandung dua hal yang sangat penting. Yang pertama, di dalamnya terdapat perintah untuk melakukan usaha dan melatih diri untuk berakhlak baik.
yaitu sabar dan menahan diri atas tindakan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Yang kedua, di dalamnya ada perintah untuk tidak meluapkan amarah. Memang kita akui sifat marah biasanya memang tidak bisa dihindari, tetapi seyogyanya seseorang tidak meluapkannya. Karena itu ketika kita melakukan marah, kita wajib menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya menahan marah. Sampai-sampai baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya beberapa kali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang mampu menahan amarahnya. Beliau bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa yastati'u ay yunaqadahu da'allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil khairi sya'a." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal ia sanggup untuk melampiaskannya, maka kelak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk sehingga ia diberi hak untuk memilih bidadari mana yang disukainya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang pemarah adalah orang yang berjiwa lemah dan rapuh. Sedangkan orang yang mampu menahan amarah adalah orang-orang yang berjiwa kuat dan kokoh. Ukuran kuat lemahnya seseorang tidak dilihat dari kemampuannya dalam memukul atau menendang, akan tetapi dilihat dari sejauh mana ia mampu mengekang hawa nafsu ketika ia sedang marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laisa syadidu bisur'ati, innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang kuat bukanlah yang mampu membanting lawannya, akan tetapi orang yang kuat adalah yang mampu mengekang hawa nafsunya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, yang menjadi bukti kekuatan seorang hamba adalah kemampuannya di dalam menahan diri dari gejolak syahwat, luapan emosi, amarah, dan pengaruh-pengaruh buruk yang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang syahwat dan hawa nafsunya mengikuti ajaran Islam. Ia pergunakan amarah dan perlawanannya untuk membela kebenaran dan mengalahkan kebatilan. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang dikalahkan dan dikendalikan oleh hawa nafsu dan amarahnya. Namun ada kemarahan yang diperbolehkan, bahkan terpuji, yaitu kemarahan yang timbul karena Allah, yaitu ketika larangan-larangan Allah dilanggar. Marah seperti ini adalah buah keimanan. Siapa saja dalam keadaan seperti ini tidak marah, perlu dipertanyakan keimanannya. Rasulullah adalah sosok yang tidak pernah marah kecuali ketika beliau melihat larangan-larangan Allah dilanggar dan syariatnya dilecehkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun memukul sesuatu atau seseorang dengan tangannya, tidak juga seorang wanita ataupun pelayan, kecuali pada saat berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah merasa dendam karena disakiti lalu membalas kepada orang yang menyakitinya, kecuali jika itu merupakan pelanggaran terhadap larangan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas karena Allah semata. Hadis riwayat Muslim. Termasuk kemarahan yang terpuji adalah marah ketika Nabi atau kitab suci kita dilecehkan. Dalam keadaan seperti ini, jika kaum muslimin marah, maka itu merupakan sikap yang terpuji. Akan tetapi dalam kondisi seperti itu, kita atau mereka harus tetap memperhatikan etika-etika yang baik, tidak melontarkan kata-kata yang diharamkan, dan tidak melakukan kerusakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seseorang terjerumus dalam kemarahan, maka hendaknya ia segera berusaha untuk menghilangkan amarahnya. Nabi SAW telah memberikan beberapa resep menahan marah kepada kita. Cara yang pertama ialah dengan berwudu, sedangkan cara yang kedua ialah dengan duduk. Jika semua itu sudah dilakukan namun amarahnya masih meluap-luap, hendaknya ia menempuh cara yang ketiga, yaitu dengan posisi tidur.
Jika amarahnya belum reda juga, maka cara terakhir adalah dengan mengambil air wudhu, karena pada hakikatnya amarah itu berasal dari setan dan setan diciptakan oleh Allah dari api. Karena itu, bila di antara kita marah, hendaklah ia segera berwudhu, maka insya Allah atas izin Allah amarahnya akan berangsur-angsur hilang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan orang-orang yang mampu bersabar dan menahan amarah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة.